Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Sukabumi tahun 2022, golongan 2, gelombang 1, kelompok 3. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya selaku moderator dengan nomor NDH 19 Awilia Sapitri. Anggota yang akan ikut berdiskusi kali ini, NDH nomor 3 Ibu Novia Rahmawati, NDH nomor 7 Bapak Liana Arfian, NDH nomor 11 Ibu Putri Yulia, NDH nomor 15 Ibu Niken Damaryanti. Diskusi kali ini kita akan mengidentifikasi isu-isu Smart ASN pada tatanan makro atau nasional. Baiklah, menurut Ibu Putri, apa Ibu Putri mengetahui apa itu Smart ASN? Smart ASN. Smart ASN itu terdiri dari 8 nilai ya Teh ya. Yang pertama ada integritas atau utuh, lalu ada nasionalisme yang memiliki atau merasa bangga ya dan cinta tanah air, lalu ada profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing atau smart digital, hospitality, entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas atau bisa disebut sebagai networking. Itu mungkin Teh nilai-nilai Smart ASN. Ya, baik. Ya, baiklah, sama ya seperti yang sudah kita ketahui ya, Smart ASN memiliki 8 poin. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Ibu Novia Rahmawati. Menurut Ibu, isu yang sedang hangat diperbincangkan dalam waktu dekat sekarang ini kira-kira apa ya Bu ya? Kalau sepengetahuan saya, isu yang sedang hangat itu tentang tentang penghapusan tenaga honorer. Mungkin. Iya, betul ya. Sekarang lagi hangat sekali diperbincangkan ya. Kalau menurut Bapak Liana sendiri, apa Pak? Kalau menurut sepengetahuan saya ya, yang sekarang lagi pentingnya itu banyak diberita-beritakan itu tentang meningkatnya kasus money laundry gitu ya. Sekarang banyak diberitakan di televisi. Iya, betul sekali ya. Kasus money laundry juga sekarang lagi hangat diperbincangkan. Kalau menurut Ibu Niken, ada isu lain nggak Bu kira-kira nih yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan? Yang sedang hangat dibicarakan yaitu isu penggunaan narkoba. Jadi narkotika dan psikotropika itu tidak hanya di kalangan artis aja, tapi udah merambah ke masyarakat. Iya, betul sekali ya. Sekarang anak-anak kecil pun, apalagi yang sudah di kota besar itu sudah mengenal narkoba ya. Nah, berarti kita sekarang itu punya 3 isu nih ya, 3 isu yang sedang hangat sekali diperbincangkan. Kira-kira nih, dari 3 isu tersebut, menurut teman-teman kita tarik untuk pemecahan masalahnya yang supaya kita itu dapat menyelesaikan gitu masalah itu lebih cepat. Yang beritanya yang paling aktual banget gitu. Kira-kira apa nih? Boleh mungkin siapa ya? Dari Bu Liana, dari Bapak Liana mungkin? Kira-kira apa ya? Yang saat ini ya dalam waktu terdekat memang lagi happening dan memang banyak diperbincangkan di masyarakat, apalagi di lingkungan kerja itu ya, rencana penghapusan tenaga honorer gitu ya. Rencananya akan dihapuskan di tahun 2023. Mungkin itu yang sekarang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan. Betul. Saya pun sependapat ya. Tapi kira-kira teman-teman yang lain sependapat nggak Bu? Ibu Novia sama Ibu Niken sependapat nggak? Kira-kira kita ambil itu aja masalah yang kita bahas.
Baik Bu, sependapat. Pendapat. Baiklah. Nah, kita sekarang cari tahu nih, apa sih yang menjadi faktor penyebab adanya rencana pemerintah untuk menghapuskan tenaga honorer pada tahun 2023. Kita menggunakan teknik fishbone ya, dari mennya dulu. Ibu Novia, mungkin Bu, dari mennya bagaimana Bu? Kalau menurut pendapat saya, dari sisi mennya atau dari sisi manusia, sekarang banyaknya tenaga honorer di instansi-instansi. Dari banyaknya itu sehingga menjadikan beban untuk penggajian ya Bu ya. Mungkin dari situ bisa. Ya betul sekali. Kalau Bapak Liana, dari metodenya itu sendiri apa ya yang menyebabkan rencana penghapusan itu? Mungkin dari saya, dari metodenya sendiri itu sendiri adalah banyaknya mungkin ya metode pengupahan atau pembayaran gaji yang tidak sesuai atau tidak jelas untuk honorer yang kerap itu di bawah UMR, yang menyebabkan seperti tadi beban untuk sistem penggajian gitu ya. Ya, betul sekali ya, karena hampir semua rata-rata honorer itu gajinya di bawah UMR. Untuk Ibu Putri sendiri, untuk dari mesinnya itu apa? Mungkin karena perekrutan tenaga honorernya itu tidak transparan ya. Ada aja yang tidak transparan. Kadang hanya dengan kita kenal sama pejabat mungkin atau siapa, kita bisa jadi honorer atau gimana. Jadi tidak ada perekrutan yang sesuai gitu. Iya, betul tidak ya. Tes dan lain-lain seperti itu mungkin. Iya, betul sekali ya. Tidak transparan. Memang banyak juga ya di instansi-instansi kita yang tidak tahu apa, langsung aja masuk gitu, ada aja karyawan baru masuk seperti itu ya. Menurut Ibu Niken, kalau dari materialnya itu bagaimana ya Bu? Ini belum adanya payung hukum tentang tenaga honorer sendiri. Jadi sekarang yang ada baru payung hukum tentang PNS dan P3K. Makanya pemerintah berusaha merekrut tenaga honorer untuk dialihkan ke P3K. Iya, benar ya. Jadi di sini kita mempunyai 4 masalah yang akan menyebabkan rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 ya, teman-teman sekalian. Nah, sekarang jika kita pilah lagi, mana sih yang menjadi faktor penunjang utama adanya penghapusan honorer? Menurut Bapak Liana, yang paling menunjang dari keempat yang tadi kita telah diskusikan bersama? Menurut saya yang paling banyak ya untuk menyebabkan adanya rencana penghapusan itu adanya perekrutan tenaga honorer yang tidak transparan, sehingga menyebabkan banyaknya tenaga honorer misalnya di instansi pemerintah yang adanya tidak sesuai dengan kompetennya tapi masuk dan tidak sesuai dengan tata cara perekrutan pekerja. Mungkin menurut saya itu Bu. Iya, begitu ya, benar. Saya juga pun sependapat sih. Tapi gimana nih kalau menurut Ibu Novi? Ibu Novi sendiri? Betul Bu, saya sependapat dengan Pak Lian, karena perekrutan yang kurang transparan sehingga orang yang tidak kompeten di bidangnya bisa masuk dan bekerja di instansi tersebut. Iya, betul ya. Kalau menurut Ibu Putri sendiri Bu? Dari keempat masalah tadi? Bu Putri? Oke, mungkin jaringan sedang error ya Bu Putri ya. Saya juga setuju ya dengan Pak Liana dan Ibu Novia. Saya juga lebih ke perekrutannya ya yang belum transparan. Iya.
Apakah Ibu Niken juga sependapat? Ya, saya sependapat dengan yang sudah disampaikan oleh teman-teman ya, yang perlu diperbaiki lagi yaitu proses perekrutannya. Iya, berarti dari analisa yang sudah kita lakukan, berarti memang yang menjadi masalah utama yaitu dari perekrutan tenaga honorer yang tidak transparan. Begitu ya Bu ya, sama Bapak ya? Iya, betul. Nah sekarang kita kaitkan yuk dengan nilai dari Smart ASN. Saya mau tahu nih, jika dikaitkan dengan nilai-nilai Smart ASN untuk masalah tersebut, kira-kira menurut Ibu Novia apa tuh Bu? Jika dikaitkan dengan Smart ASN, karena rekrutan sendiri tidak transparan, sehingga banyaknya tenaga honorer yang tidak profesional, seperti yang pada awal dikatakan oleh Ibu Putri, bahwa nilai dari Smart ASN sendiri adalah terdapat profesional, maka itu bisa dikaitkan Bu dari tenaga yang tidak kompeten di bidangnya, sehingga menjadikan beban kerja untuk instansi tersebut, sehingga instansi tersebut tidak ada kemajuan karena kurangnya kompetensi tenaga honorer tersebut di bidangnya. Iya, baik. Kalau menurut Ibu Novia, Ibu Putri bagaimana? Kalau menurut saya, jika dikaitkan dengan Smart ASN bisa dengan yang integritas ya, nilai integritas. Jadi kan di situ tidak transparan. Sebagai tenaga ASN kan kita harusnya transparan, ya lebih transparan, bersikap jujur, adil, terus seharusnya perekrutan tenaga honorer itu sesuai dengan kebutuhan saja, jadi tidak usah terlalu banyak membuka lowongan, apalagi dengan tidak transparan, seperti itu. Iya, betulnya. Kalau menurut Bapak Liana, mungkin ada tambahan lain dari ya jika kita kaitkan dengan nilai Smart ASN? Kalau menurut saya bisa juga dikaitkan dengan nilai Smart ASN yang smart digital ya. Iya. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Putri, yang tidak transparan ya perekrutannya. Bisa juga dalam perekrutan tenaga honorer tersebut diterapkan menggunakan aplikasi CAT ya, seperti pada perekrutan CPNS dan P3K, sehingga perekrutannya itu transparan, adil, dan tidak memihak gitu ya. Menurut saya seperti itu. Betul ya. Nah, berarti dari nilai-nilai Smart ASN itu untuk sistem perekrutan tenaga honorer itu bisa diterapkan 3 nilai Smart ya ASN ya. Yang pertama itu integritas, yang kedua Smart digital, dan yang ketiga itu profesionalisme. Sekarang, nah baiklah, sekarang kalau menurut Ibu Niken, bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah? Upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi penyebab dari isu tersebut yaitu dengan memberikan kesempatan kepada tenaga honorer untuk mengikuti seleksi P3K yang mungkin akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Ya, baiklah, kesimpulan dari hasil diskusi kali ini tentang isu rencana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023, gagasan kreatif yang disesuaikan dengan nilai Smart ASN, yaitu integritas, Smart digital, dan profesionalisme, serta upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam mengatasi penyebab isu tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada tenaga honorer untuk mengikuti seleksi P3K yang akan diselenggarakan. Demikianlah diskusi dari kelompok 3 subkelompok 1. Mudah-mudahan upaya pemerintah dapat terrealisasi karena tidak dipungkiri pemerintah pun membutuhkan tenaga honorer karena cakupan kerja kita sangatlah luas. Sedangkan jumlah ASN itu cakupannya hanya sedikit, jumlahnya hanya sedikit. Terima kasih atas waktunya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih.